Sahabat Mentari, Story with Christian yang kita akan kemas dalam bentuk video ini adalah salah satu program dari Mentari Production untuk menceritakan kehidupan kita sebagai pengikut Allah, untuk menguatkan iman dan percaya kita, baik itu berupa khotbah, renungan, motivasi, bahkan pengalaman hidup, dan lain sebagainya. Mari sahabat Mentari, gabung dan berpartisipasi di dalam program Mentari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sahabat Mentari, kita akan melihat ya profil dari seorang Pak Sukamto. Ya, saya seringnya panggilnya Pak Kamto sih, tapi untuk lebih jelas nanti beliau yang akan menjelaskan. Iya, mungkin Pak Kamto akan memberikan paling tidak supaya nanti dari sahabat Mentari ini bisa tahu nih siapa nih Pak Kamto ini, gitu kan. Monggo silakan Pak. Ya, saya asli di sini sebetulnya. Yeah. Ya. Sekolah sampai perguruan tinggi di sini. Saya kuliah di Gajah Mada di Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Mekanisasi Pertanian, khususnya pengawetan tanah dan tata air. Kemudian begitu lulus, saya melamar di Kementerian PU karena saya ada jurusan pengairan, sehingga saya bekerja di sana dan diterima. Kemudian saya ditempatkan di Banjarmasin, ya, di Banjarmasin mulai 78 Juni. Nah, kemudian 79 kalau tidak salah pemilihan majelis di sana. Saya pikir saya ke sana sudah mau diam jadi warga gereja aja. Tidak tahunya jemaat banyak yang memilih. Akhirnya saya jadi majelis di sana. Kemudian sesudah jadi majelis, saya berhenti aja lah, cukup dengan satu kali, karena saya kemudian diminta jadi ngurus PKB. Setelah PKB, Pak, sekarang Bapak jadi panitia pembangunan. Ya udah, mulai 93 atau 94 itu jadi panitia pembangunan. Pembangunan di sana jemaatnya banyak pensiunan waktu itu, sehingga keuangannya juga kecil. Nah, itu sebabnya saya menerapkan perjanjian iman dulu. Di GPIB belum ada itu perjanjian iman dan mau ditolak sama majelis. Saya bilang juga, kalau ditolak ya saya tidak jadi panitia pembangunan, karena saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ada uang yang masuk. Akhirnya diizinkan, dan itu satu hal yang menggembirakan. Panitia pembangunan di sana dengan jemaat itu dipercaya persembahan perjanjian iman itu mulai dari cuma 3,5 juta, akhirnya bisa menjadi 35 juta per bulan. Dan itu cukup lama. Gereja di sana dibangun mulai 95, 2001 baru diresmikan. Nah, saya bekerja di PU Pengairan di Banjarmasin mulai 79 sampai 2000 di sana. Mulai dari staf, kemudian jadi kepala seksi, kemudian jadi kepala bagian di bina program Kanwil. Jadi saya pindah dari dinas ke Kanwil karena tahun 95 dibentuk Kanwil di daerah itu. Nah, dari sana kemudian tahun 2000 kantor ada reshuffle kan, dibubarkan. Kemudian saya pindah ke Jakarta. Di Kementerian Pekerjaan Umum. Kemudian beberapa lama kemudian berubah status di sana jadi tim Bangwil. Kemudian saya masuk di inspektorat. Jadi inspektorat itu kemudian saya jadi auditor 5 tahun, kemudian dipercaya menjadi inspektur wilayah. Nah, pada waktu itu saya pensiun 2007. Nah, sejak 2007 pensiun, kemudian membantu kantor. Waktu di Jakarta saya di Gereja Karisma, GPIB Karisma. Kenapa saya
dulu latar belakang saya bukan KPIB, Pak. Orang baptis, ya. Tapi di Kalimantan Selatan tidak ada baptis, saya masuk ke GPIB. Ketemulah istri saya, ya, di sana orang GPIB. Nah, terus GPIB sampai pulang ke sini masuk GPIB. Nah, terus pindah ke Karisma Jakarta, masuk Jogja 2019, masuk di GPIB. Nah, kemudian di GPIB di sini pada waktu pendetanya Pak Mur, ya, itu jadi BPPJ juga. Kemudian sekaligus merangkap anggota panitia pembangunan. Kemudian waktu Pak Talise, salah satu aja deh sekarang, panitia pembangunan atau BPPJ. Saya bilang tidak, dua-duanya tidak usah saja lah. Saya mau kesehatan saya, tapi Pak Talise telepon saya, tolong deh jadi panitia pembangunan. Ya sudah, kalau pendeta udah telepon, saya tidak bisa menolak. Akhirnya membantu panitia pembangunan di sini. Nah, BPPJ ini pada prinsipnya memeriksa perbendaharaan gereja. Jadi bagaimana uang itu dikelola dengan baik. Nah, kita pada dasarnya sampai sekarang sih baik-baik saja. Hanya memang perlu ada revisi kegiatan yang mesti prioritas dan prioritas, sehingga uang itu bisa mencukupi dari apa yang disampaikan kepada gereja dari jemaat. Makanya pesan saya, berilah perpuluhan kepada gereja supaya gereja ini berkembang. Mari kita pada warga gereja yang sudah lama nggak ke gereja karena keenakan streaming, kita kembali ke gereja lah, supaya kita bersekutu bersama-sama melalui gereja. Tuhan memberkati kita semua.